Dalam episode ke-6 drama MBC Jumat Sabtu The Grand Princess Wave, ketegangan naratif mencapai puncaknya ketika batasan antara keinginan pribadi dan kewajiban kerajaan menjadi kabur, dimulai dengan pernyataan cinta yang berani dan terbuka oleh Pangeran Agung Lian, yang diperankan dengan perpaduan kerentanan dan kereguhan oleh Byun Woo-seok, yang memilih kemegahan jamuan kerajaan untuk melamar Sung Hye-jo, yang diperankan oleh Lee yang emosional. Momen pemberontakan ini secara efektif menjebak istana dalam keadaan terkejut, memaksa Yoon untuk memberikan izinnya sementara meninggalkan Ibu Suri Yoon Yirang yang tangguh, yang diperankan oleh Gong Sung-yeon, dalam keadaan marah dan bingung yang menyiapkan panggung untuk pertandingan catur politik berisiko tinggi. Ibu Suri segera mencoba untuk mempersenjatai cabang administratif pemerintah dengan menekan Perdana Menteri Min, yang diperankan oleh No Sang-hyun, untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memveto pernikahan kerajaan, tetapi rencananya digagalkan oleh desakannya untuk mempertahankan persatuan. Tak gentar, Ibu Suri langsung menghadapi Lian, hanya untuk disambut dengan langkah balasan yang mengerikan ketika pangeran mengisyaratkan pengetahuannya tentang surat wasiat kerajaan yang telah dimanipulasi milik mendiang raja. Sebuah pengungkapan yang untuk sementara membungkamnya tetapi memaksanya untuk beralih ke strategi yang lebih licik. Menerima pernikahan tidak senonoh, sambil berniat untuk tetap menjaga Hye-jo dekat sebagai kelemahan yang dianggap akan dieksploitasi kemudian. Perang psikologis ini mencapai puncaknya dalam undangan makan malam yang mencekik, di mana Ibu Suri menggunakan kenangan mendiang raja untuk mengusik hati nurani dan kehormatan Lian, hampir memprovokasi ledakan amarah kerajaan sampai Hye-jo bertindak sebagai penopang emosionalnya. Turun tangan dengan sentuhan yang menenangkan dan mengatur kepergian cepat dengan kedok gerbang istana yang akan segera ditutup. Mencari perlindungan dari pengawasan ketat istana, pasangan itu melarikan diri ke perairan terbuka dengan kapal pesiar, sebuah latar yang berfungsi sebagai kepergian literal dan metaforis dari tradisi kehidupan sehari-hari mereka yang mencekik. Di dalam ruang pribadi ini, suasana bergeser dari beratnya manuver politik ringannya keintiman yang tulus, dan saat pangeran sepenuhnya merangkul kebebasan yang telah didorong Hye-jo untuk diambilnya, ia memenuhi janjinya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dengan memulai ciuman yang penuh gairah dan nyata yang menandai transisi definitif dalam hubungan mereka dari aliansi strategis menjadi penentangan bersama yang mendalam terhadap takdir mereka yang telah ditentukan. Tindakan klimaks ini berfungsi sebagai teguran terakhir terhadap kendali Ibu Suri, membuktikan bahwa terlepas dari upayanya untuk menjaga Hye-jo tetap dalam jangkauan sebagai kelemahan, ikatan antara keduanya justru telah menjadi kekuatan terbesar Lian. Saat kapal pesiar menjauh dari tembok istana, episode tersebut diakhiri dengan mengukuhkan status mereka sebagai pasangan berpengaruh abad ke-21 yang siap membongkar struktur kuno istana, membuat penonton menantikan dampak yang tak terhindarkan dari pemberontakan romantis mereka.